Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Buncu Borneo 21. Jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Perkenalkan, saya Ahmad Mujahid, seorang pendidik di SMA Negeri 8 Berau, sebuah daerah bernama Biduk-Biduk yang berada letaknya di pesisir Kalimantan Timur. Ya, di pojok-pojokannya Pulau Kalimantan lah. Kali ini saya akan berbicara terkait suatu masalah di dunia pendidikan yang agak jarang dibahas orang, yaitu terkait pendidik dan regulasi kependidikan. Mengapa hal ini menarik untuk dibahas? Karena pengalaman saya, masih banyak kawan-kawan pendidik yang masih abai terhadap regulasi pendidikan. Padahal ketika kita berbicara bahwa kita berada di dalam sebuah sistem, maka semuanya diatur oleh regulasi-regulasi tersebut, tentang peraturan-peraturan tersebut. Nah, yang saya akan ceritakan ini sebagian adalah pengalaman saya selama beberapa tahun bergelut langsung di dunia pendidikan. Sebagai seorang pendidik, karena kita berada dalam dunia kerja yang tersistem, maka mau tidak mau kita harus memahami terkait regulasi-regulasi yang mengatur tentang kependidikan itu sendiri. Menurut saya, paling tidak seorang pendidik itu harus pernah membaca dua undang-undang. Yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Kenapa hal ini perlu untuk dibaca? Karena disinilah dasar dari semua regulasi-regulasi pendidikan yang lain. Regulasi-regulasi kependidikan yang lain yang diatur dalam Permendikbud itu adanya berasal dari sini semua. Maka paling tidak seorang pendidik harus pernah membaca dua undang-undang ini. Dua undang-undang ini yaitu Undang-Undang 20 tahun 2003 dan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005. Nah, apakah cukup sampai situ? Tentu tidak. Jika kemudian kita menambah lagi dengan membaca tentang Permendikbud yang lain beserta turunan-turunan yang lain, itu akan lebih bagus. Kita habis membaca tentang kurikulum, kemudian tentang standar isi, standar kompetensi, 8 standar kompetensi seorang guru dan sebagainya, itu akan lebih bagus, akan lebih baik. Kenapa ini menjadi penting menurut saya? Karena ini untuk menghindari banyak hal. Pertama, menghindari kesalahan seorang guru dalam mengaplikasikan kependidikan. Saya ambil contoh dalam dunia saat ini di tengah pandemi seperti ini. Kementerian Pendidikan Nasional itu melakukan penyederhanaan kurikulum. Sehingga kurikulum yang KIKD-nya begitu padat awalnya itu disederhanakan supaya tidak terlalu memberatkan bagi guru maupun siswanya. Nah, kalau kita tidak membaca tentang regulasi yang berkembang dengan sangat dinamisnya itu, kita bisa jadi akan tetap mengajarkan kurikulum lama yang belum disederhanakan tersebut, kurikulum untuk kondisi normal. Sehingga harusnya ada KIKD yang KD yang tidak perlu diajarkan, jadi diajarkan ke siswa. Padahal itu sudah tidak diajarkan lagi dalam kurikulum darurat dalam kondisi COVID. Itu contohnya gitu ya. Ketika kita tidak membaca tentang regulasi yang berkembang. Nah, teman-teman sekalian, regulasi pendidikan sebagaimana dengan regulasi yang lain, itu berkembang dengan dinamis. Maka seorang pendidik harus selalu mengupdate dan mengupgrade dirinya dengan setiap informasi terkait regulasi-regulasi tersebut. Ini juga untuk menghindari hal-hal hak sebagai seorang pendidik itu menjadi hilang. Ya, saya ambil contoh.
Yang paling sering terjadi itu di dunia sertifikasi seorang guru. Dalam proses sertifikasi ada yang disebut dengan linearitas terkait dari jenjang studi seorang pendidik tersebut, seorang guru tersebut dengan bidang studi yang diajarkan. Kalau kita tidak membaca regulasi tentang sertifikasi, bisa jadi kita akan kehilangan hak, kehilangan kesempatan untuk mengikuti proses sertifikasi tersebut. Ini kisah nyata yang dialami oleh istri saya sendiri, ya. Dia seorang sarjana pendidikan matematika, namun mengajar di SD sebagai guru kelas. Oleh operator di dinas pendidikan, awalnya istri saya ditolak sebagai calon peserta sertifikasi karena dikatakan tidak linear antara pendidikannya dengan bidang studi yang diajarkan. Tapi karena saya sudah membaca buku 1 pedoman sertifikasi, di sana secara jelas ada tabel linearitas antara pendidikan matematika itu bisa menjadi guru kelas. Maka saya bisa memperjuangkan dengan dasar buku 1 tersebut. Bisa dibayangkan kalau seandainya saya tidak pernah membaca tentang buku 1 tersebut, tidak mengetahui tentang buku 1 tersebut, saya mengiyakan saja apa yang disampaikan operator dinas tersebut, maka hak istri saya untuk mengikuti sertifikasi itu akan hilang. Sebaliknya, karena saya sudah membaca terkait dengan regulasi tersebut, saya bisa memperjuangkan itu, dan setelah dibaca juga oleh operator sekolah tersebut, istri saya bisa mengikuti sertifikasi tersebut dan alhamdulillah lulus mendapatkan sertifikat seorang pendidik. Nah, kasus tersebut itu bisa jadi banyak terjadi juga gitu. Apalagi di SD yang merupakan guru kelas. Bisa jadi dia lulusan fisika atau kimia atau biologi, sarjana pendidikan biologi, tapi mengajar di SD, dikatakan tidak linear. Padahal sebenarnya bisa. Hanya saja karena ketidaktahuan itu bisa hilang. Itu bagian pertama. Di bagian lain, ini juga bisa menghindari guru untuk asal menuntut gitu. Supaya guru-guru dan pendidik tidak asal menuntut. Oh, kita harus dapat ini, dapat itu, dapat ini. Padahal sebenarnya di regulasi itu sudah jelas di mana batasan hak dan kewajiban dari seorang guru. Selain untuk pendidik, seorang calon pendidik dalam hal ini adalah seorang mahasiswa kependidikan yang bercita-cita atau berkeinginan untuk menjadi seorang guru atau pendidik, bagi saya juga wajib untuk membaca tentang regulasi-regulasi kependidikan ini. Kenapa? Karena dia nanti akan bersentuhan dengan dunia kependidikan. Dia harus tahu dari awal terkait dengan regulasi-regulasi kependidikan. Karena sepengalaman saya ketika kuliah dulu, regulasi-regulasi kependidikan itu tidak dibahas secara khusus oleh para pengajar di universitas. Tidak ada mata kuliah khusus terkait dengan regulasi-regulasi tersebut. Sementara regulasi kependidikan itu seperti saya sampaikan tadi, itu berjalan dengan sangat dinamis. Nah, kita ambil contoh lah seorang mahasiswa yang sudah selesai pendidikan S1-nya, dengan memahami regulasi, dia bisa menentukan arah hidupnya, dia mau kemana gitu. Apakah dia benar-benar ingin menjadi guru? Maka seandainya dia ingin menjadi guru, dihadapkan oleh dua pilihan, apakah dia melanjutkan S2 atau mengambil program profesi guru PPG gitu. Maka kalau dia ingin menjadi guru, maka menurut saya lebih tepat dia mengikuti PPG daripada mengambil S2-nya terlebih dahulu. Karena secara regulasi, mengambil PPG untuk mendapatkan sertifikat pendidik itu lebih wajib bagi seorang guru daripada S2. Nanti ketika dia jadi guru baru melanjutkan S2-nya, itu bisa dilakukan seperti itu. Sedangkan ketika dia menjadi guru baru kemudian mengambil sertifikasi, ada jalan yang lebih panjang. Ada jalan yang lebih panjang untuk dilakukan. Maka kalau ada dua pilihan, apakah mengambil PPG atau mengikuti S2, menurut saya kalau dia bercita-cita menjadi guru, ya dia harus mengambil PPG-nya. Seperti itu. Bagi mahasiswa kependidikan yang aktif dalam organisasi kemahasiswaan, pemahaman terhadap regulasi ini menjadi lebih penting lagi. Karena ini berdasarkan pengalaman saya ketika dulu aktif di lembaga kemahasiswaan, setiap ada isu-isu terkait kependidikan, maka
anak-anak yang berada anak mahasiswa kependidikan ini yang akan menjadi ujung tombaknya. Akan menjadi sangat lucu, akan menjadi sangat rancu ketika mahasiswa kependidikan tidak memahami terkait regulasi kependidikan itu. Kadangkala ada mahasiswa kependidikan yang lebih fasih berbicara terkait masalah politik, masalah ekonomi, masalah pilkada, pilpres dan sebagainya. Tapi ketika diajak berbicara terkait dengan masalah kependidikan, dia blank, dia tidak mengerti. Karena bisa jadi dianggap ini tidak terlalu penting. Padahal ketika kita backgroundnya adalah sebagai mahasiswa kependidikan, pasti kita akan bersentuhan dengan hal tersebut. Kita akan bersentuhan dengan hal-hal terkait dengan regulasi kependidikan tersebut. Teman-teman sekalian, seperti yang saya sampaikan di awal tadi bahwa regulasi kependidikan itu berjalan berubah secara dinamis, mengikuti perkembangan zaman, mengikuti situasi dan kondisi yang berlaku. Maka kita sebagai guru, seorang pendidik ataupun seorang calon pendidik harus bisa mengikuti ritme dari perubahan-perubahan regulasi tersebut. Minimal seperti saya sampaikan di awal, regulasi-regulasi dasar yang harus kita pahami. Tentu tidak bisa kita menguasai keseluruhan, saya pun tidak menguasai seluruh regulasi yang ada, tapi yang harus kita lakukan adalah belajar sedikit demi sedikit, memulai untuk memahami regulasi-regulasi tersebut dari hal-hal paling dasar sampai kemudian detail-detail dari regulasi-regulasi tersebut. Karena regulasi yang ada itu sangat banyak, bagian mana yang ingin kita pelajari, maka kita pelajari sedikit demi sedikit di bagian tersebut. Teman-teman sekalian, inilah yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan kali ini, bagaimana kita bisa mengkaji kembali regulasi-regulasi yang berhubungan dengan keprofesian kita. Dalam hal ini tentang kependidikan. Begitu dinamisnya regulasi-regulasi kependidikan, itu kemudian harus kita ikuti juga. Harus kita ikuti sehingga kita tidak hanya sekedar mengajar, kita tidak sekedar menyampaikan materi, tapi juga tahu dengan regulasi-regulasi tersebut. Sehingga kita bisa mendapatkan bagaimana hak dan kewajiban kita sebagai pendidik. Demikian yang bisa curahan hati saya di kesempatan kali ini. Mohon maaf kalau ada kesalahan kata, masih belibet dan sebagainya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton. Tunggu video kami selanjutnya. Jangan lupa